Kids Ministry. Halo adik-adik sekalian, anak sekolah minggu Jemaat Benim Efrata Kamasi 1. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan oke, luar biasa dan penuh sukacita. Kenapa penuh sukacita? Ada yang tahu? Iya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sumber sukacita. Dia memberi sukacita kita dari hati kita dan terpancar lewat wajah kita. Nah, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Walaupun kita belum beribadah di ruangan kelas sekolah minggu, kita masih beribadah di rumah, itu tidak mengurangi sukacita kita. Mari semua panggil kakak, panggil adik, semua anggota keluarga untuk ikut sama-sama kita beribadah sekolah minggu. Dan ingat juga ya, siapkan Alkitab dan terlebih lagi siapkan hati kita untuk beribadah, puji nama Tuhan. Nah, karena itu mari kita semua, Kak persilahkan semua yang ada di rumah untuk berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama satu pujian, sungguh sukacita. Ya, mari kita menyanyi dengan gerakan, dengan sukacita, dengan semuanya. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh sukacita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, Hosana, oh, Hosana. Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, Hosana, oh, Hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, Hosana, oh, Hosana. Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, Hosana, oh, Hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Oh, Hosana, oh, Hosana. Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, Hosana, oh, Hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan Yesus di tengah kita. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan, hari yang Tuhan beri buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk berkat, untuk sukacita yang Tuhan beri. Dan terima kasih untuk kesempatan karena kami masih boleh
mengikuti ibadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami rindu untuk terus diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kami ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, firman Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap bersama dengan kami dan memberkati kami semua. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ini semuanya dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan bersama dengan Ibu Pendeta Yanti. Tapi sebelumnya, siapkan dulu Alkitab yang tadi Kak sudah sebutkan ya. Siapkan Alkitab karena kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Yang sudah tahu baca, bisa baca sendiri. Tapi yang belum, seperti kelas balita, batita, kelas BS, minta tolong orang tuanya, minta tolong mama, papa untuk bacakan Alkitabnya ya. Kita mau belajar karena kita mau bertumbuh. Sebagai anak Tuhan, kita harus makin hari makin bertumbuh. Bertumbuh serupa dengan Kristus. Supaya karakter kita, kelakuan kita tambah hari, tambah seperti Kristus. Kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebelumnya, mari sama-sama kita mau menyanyi Kamu Adalah Muridku. Karena lagu ini pakai gerakan, Kamerta juga persilahkan semuanya untuk berdiri. Kita menyanyi pujian ini, Kamu Adalah Muridku. Saya
Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam, ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik, tahukah kalian mengapa Bapak Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus supaya dia diselamatkan? Ya, karena Bapak Nikodemus sendiri orang berdosa. Dan orang yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, kita selamat karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu, bagaimana caranya supaya kita memperoleh penebusan dalam Kristus Yesus? Kalian harus berdoa. Berdoa untuk mengakui dosa-dosa kalian di hadapan Tuhan, minta ampun kepadanya atas dosa-dosa kalian. Kemudian, buka pintu hatimu agar Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan kalian pasti diselamatkan. Dan orang yang hidupnya sudah diselamatkan, orang itu pasti taat kepada Tuhan Yesus. Rajin berdoa,
rajin baca firman Tuhan, rajin ke gereja, mengasihi orang lain. Dan ada satu hal lagi adik-adik, kalian harus mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, lebih lagi kepada orang yang belum mengenal Dia, bahkan mendengar tentang Dia pun belum pernah. Karena kalian harus menjadi berkat setelah kalian diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Tolong kami orang-orang yang sudah diselamatkan, supaya kami menghidupi keselamatan kami. Tolong kami untuk taat kepadamu Tuhan. Rajin berdoa, baca firman-Mu, merenungkannya, dan tambah hari kami tambah semakin sama dengan Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan, sehingga kami menjadi orang Kristen yang sejati. Dan Tuhan Yesus mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Efrata Kamasi 1. Walaupun mereka ada di rumah, walaupun mereka ada sama-sama dengan orang tua, jauh dari kami guru-guru sekolah minggu, tetapi biarlah mereka tetap dekat dengan Engkau Bapa. Tolong mereka untuk tetap mengasihi-Mu, mencintai-Mu, dan tetap bersyukur dalam masa-masa sekarang ini. Dan Tuhan, lindungi mereka, lindungi anak-anak ini, jauhkan dari segala sakit apapun Tuhan. Dan waktu-waktu seperti ini, ajarkan anak-anak bersama dengan orang tua semua yang ada di Gemim Efrata Kamasi 1 untuk menikmati waktu dengan Tuhan, menikmati waktu dengan keluarga masing-masing. Diberkatilah semua anak-anak sekolah minggu, semua orang tua yang ada di Jemaat Gemim Efrata Kamasi 1. Dalam nama Yesus. Amin. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Sampai jumpa lagi teman-teman.